Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Manchester United larang Bruno Fernandes bermain untuk timnas Portugal. Manchester United dilaporkan bakal melarang Bruno Fernandes membela timnas Portugal. Sebab Portugal kini berada dalam daftar merah pemerintah Inggris terkait COVID-19. Fernandes telah menjadi pemain yang sangat vital bagi Manchester United. Pada musim ini, pemain 26 tahun menjadi top skor sekaligus top assist United di Premier League. Ketika United berjumpa Everton di pekan ke-23 Premier League, Fernandes tampil apik dengan 1 golnya. Hanya saja, United gagal menang. Mereka harus puas dengan hasil imbang 3-3 dari The Toffees pada duel di Old Trafford. Pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa kebijakan baru terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Menyusul adanya beberapa kasus varian baru di Eropa, Inggris melarang kedatangan warga dari beberapa negara. Salah satu negara yang masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris adalah Portugal. Selain itu, Inggris juga memberi daftar merah kepada beberapa negara dari Amerika Selatan. Dikutip dari Manchester Evening News, United mungkin bakal mengambil langkah untuk melarang Fernandes memenuhi panggilan timnas Portugal. Sebab ada risiko besar yang harus dihadapi United. Selain potensi Fernandes terpapar COVID-19, United mungkin juga akan kehilangan Fernandes pada beberapa laga. Pasalnya, setiap orang yang datang dari Portugal harus menjalani karantina selama 10 hari jika masuk ke Inggris. Portugal akan memainkan 3 laga babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa pada akhir Maret nanti. Namun, jika Fernandes memenuhi panggilan timnas Portugal dan harus menjalani karantina ketika kembali ke Inggris, maka dia akan absen pada 3 laga penting United. Prediksi Manchester United vs West Ham. Manchester United akan menghadapi West Ham di putaran kelima FA Cup 2020-2021, Rabu. Pertandingan ini akan digelar di Old Trafford. Jesse Lingard, yang baru dipinjam West Ham dari MU, tak bisa tampil dalam laga ini. Pasalnya, pemain 28 tahun Inggris itu tak boleh bermain melawan paren klubnya, sesuai kesepakatan kedua klub. Selain itu, dia juga berstatus cuptit karena sudah pernah tampil bersama MU di FA Cup musim ini, yakni di putaran ketiga kontra Watford. Ini menjadi sebuah kerugian bagi West Ham. Sebab Lingard langsung nyetel dengan tim besutan David Moyes dan langsung mencetak 2 gol dalam debutnya, yakni ketika menang 3-1 atas tuan rumah Aston Villa di Premier League pada tanggal 4 Februari lalu. Namun, bukan cuma West Ham yang tak bisa turun dengan kekuatan penuhnya. MU juga demikian. MU kehilangan Paul Pogba, yang mengalami cedera kala MU ditahan imbang 3-3 oleh Everton di Premier League akhir pekan kemarin. Meski begitu, MU masih punya kedalaman skuad yang lebih baik daripada West Ham. Itu bisa menjadi salah satu faktor pembeda dalam duel di Old Trafford nanti. MU dan West Ham sudah bertemu sekali di Premier League musim ini, yakni di kandang West Ham pada pekan ke-11. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memenangi laga tersebut dengan skor 3-1. Sempat tertinggal oleh gol Thomas Soucek, mereka mencetak 3 gol balasan melalui Paul Pogba, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford. MU tak terkalahkan dalam 15 laga terakhirnya melawan West Ham di Old Trafford. Itu adalah satu faktor lain yang membuat MU lebih difavoritkan dalam pertemuan mereka kali ini. Mau Nikola Milenkovic, MU hanya perlu bayar segini. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Nikola Milenkovic bakal dilepas dengan harga yang relatif terjangkau di musim panas nanti. Membeli bek tengah dilaporkan jadi prioritas transfer Manchester United di musim panas ini. Setelah para bek MU masih sulit tampil konsisten di sepanjang musim ini. Salah satu bek yang belakangan diincar MU adalah Nikola Milenkovic. Bek milik Fiorentina itu dilaporkan sudah diamati oleh para pemandu bakat MU dalam 2 tahun terakhir. La Repubblica mengklaim bahwa MU berpotensi besar mendapatkan jasa bek 23 tahun itu. Karena sang bek kabarnya akan dijual oleh Fiorentina.
Menurut laporan tersebut, Milenkovic sudah masuk dalam daftar jual Fiorentina di musim panas nanti. Hal ini dikarenakan kontrak sang bek akan berakhir di tahun 2022. Sejauh ini belum ada niatan dari sang bek untuk memperpanjang kontraknya bersama La Viola. Jadi Fiorentina memutuskan untuk menjualnya sebelum ia pergi sebagai free agent. Menurut laporan tersebut, pihak Fiorentina sudah menetapkan mahar transfer Milenkovic. Bek asal Serbia itu kabarnya akan dibanderol di angka 35 juta euro. Angka ini sebenarnya cukup tinggi untuk bek yang kontraknya kurang 1 tahun lagi. Namun Fiorentina bersikukuh bahwa harga tersebut layak diberikan kepada sang bek karena bakatnya yang begitu besar. Ditahan imbang Everton, David De Gea dinilai tidak punya nyali. Sebuah kritikan diberikan Roy Keane kepada David De Gea. Ia menilai kiper Manchester United itu tidak punya nyali yang besar sehingga itu merugikan timnya. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United menelan hasil yang kurang baik. Setan Merah ditahan imbang oleh Everton dengan skor 3-3. Pada laga ini, performa David De Gea menjadi sorotan banyak pihak. Sang kiper dianggap bertanggung jawab atas terciptanya gol pertama dan gol ketiga Everton di laga itu. Keane mengaku kecewa dengan performa De Gea di laga itu. "Saya benar-benar kecewa melihat permainannya," ujar Keane kepada Sky Sports. Menurut Roy Keane, kiper sekelas De Gea seharusnya bisa mengantisipasi kedua gol tersebut. Namun ia menilai sang pemain terlihat seakan tidak bernyali sehingga gol itu bisa tercipta. 2 gol di pertandingan kemarin sebenarnya bisa dihentikan jika penjaga gawang Anda punya nyali. Namun sayang De Gea tidak menunjukkan itu saat Everton menyamakan kedudukan, sehingga itu bukan pertanda yang bagus. Menurut Keane, Solskjaer punya PR besar yang harus diselesaikan jika MU ingin menjadi juara IPL lagi. Ia menilai lini pertahanan MU harus segera dibenahi jika mereka ingin menjadi juara. Jika Anda melihat tim mereka saat ini, mereka punya lini serang yang bisa menciptakan banyak gol. Namun sektor pertahanan mereka dan juga penjaga gawang cukup mengkhawatirkan, ujarnya. Jumpa Manchester United, David Moyes kirim nyinyiran ke Ole Gunnar Solskjaer. Manajer West Ham, David Moyes baru-baru ini memberikan komentar bernada nyinyir kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai Solskjaer bisa sukses di MU belakangan ini karena manajemen MU memberikannya banyak waktu. Solskjaer sudah 2 tahun menangani Manchester United. Ia mendapatkan pekerjaan ini setelah Jose Mourinho dipecat oleh manajemen MU di Desember tahun 2018. Perjalanan Solskjaer sebagai manajer MU sebenarnya tidak terlalu mulus. Namun berkat kesabaran dari manajemen MU, pelatih asal Norwegia itu mulai memoles Setan Merah menjadi kandidat juara. Moyes menilai bahwa MU bisa sebagus sekarang karena manajemen MU percaya penuh kepada Solskjaer. Solskjaer mulai membentuk sebuah tim muda yang menarik karena ia diberikan banyak waktu di sana, buka Moyes yang dikutip Manchester Evening News. Moyes juga menilai ada satu penyebab kenapa performa Setan Merah menanjak di musim ini. Ia menilai Setan Merah memiliki kombinasi pemain yang bagus sehingga keseimbangan tim mereka terjaga. Mereka memiliki beberapa pemain bagus yang berasal dari akademi mereka, dan mereka mendatangkan beberapa pemain yang banyak membantu mereka. Moyes pada kesempatan ini lagi-lagi menekankan masalah waktu yang didapatkan Solskjaer di skuad MU. Ia menilai sang manajer diberikan kepercayaan dan waktu lebih banyak sehingga ia bisa membentuk timnya. Edinson Cavani targetkan menang Piala FA bersama Manchester United. Sebuah ambisi diungkapkan oleh Edinson Cavani. Striker asal Uruguay itu ingin memenangkan Piala FA musim ini bersama Manchester United. Manchester United akan beraksi di ajang Piala FA pada tengah pekan ini. Mereka akan berhadapan dengan West Ham pada babak 16 besar. MU sendiri punya sejarah yang bagus dengan Piala FA. Mereka adalah tim kedua dengan trofi Piala FA terbanyak di Inggris, hanya kalah dari Arsenal. Cavani berharap ia bisa memenangkan trofi prestisius itu bersama MU. Saya memang belum terlalu dalam mempelajari mengenai Piala FA, namun saya percaya bahwa setiap trofi itu memiliki arti yang penting, ujar Cavani kepada United Review. Menurut Cavani, FA Cup adalah kesempatan bagi MU untuk meraih trofi juara. Jadi ia ingin bekerja keras untuk memenangkan turnamen itu. Bagi saya, sepak bola itu adalah kompetisi yang tidak akan pernah berhenti.
Setiap pertandingan, terlepas trofi apa yang diperebutkan, selalu memberikan dampak bagi para fans dan juga masyarakat pada umumnya. Di mata saya, sepak bola 100% merupakan sebuah kompetisi, jadi kami harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Menurut Cavani, ada satu hal penting mengapa MU harus memenangkan Piala FA musim ini. Ia menilai trofi itu bisa menciptakan kebiasaan bagus bagi MU untuk meraih trofi juara.